Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Satria Handoko Saragi, NIM 200320116. Saya dari jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Malikus Saleh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang video saya yang akan membahas, yaitu tentang proses pembuatan biodiesel dari limbah kelapa sawit. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui nih, apa itu biodiesel. Nah, biodiesel adalah salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan membantu meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Saat ini, kebutuhan akan bahan bakar minyak semakin meningkat seiring semakin meningkatnya populasi dan semakin berkembangnya teknologi. Akan tetapi, cadangan sumber daya minyak bumi yang berasal dari fosil semakin menipis karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, usaha untuk mencari sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui atau renewable perlu ditingkatkan. Salah satu sumber energi alternatif yang saat ini banyak dikembangkan adalah fatty acid atau methyl ester atau FAME yang lazim yang dikenal dengan nama biodiesel. Keuntungan dari biodiesel adalah campuran dari 20% biodiesel dengan 80% petroleum diesel dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi. Biodiesel tidak beracun. Biodiesel memiliki cetane number yang tinggi, yaitu di atas 100, sedangkan bahan bakar diesel hanya 40. Penggunaan biodiesel dapat memperpanjang umur mesin diesel. Karena apa? Karena biodiesel lebih licin. Salah satu minyak nabati yang dapat digunakan sebagai bahan dasar biodiesel adalah minyak kelapa sawit. Kelapa sawit berpotensi sebagai bahan baku biodiesel karena beberapa keuntungannya, seperti mengandung 44%, massa minyak pada bagian inti atau kernel mudah didapat karena Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia dan relatif murah. Selain itu, pembuatan bahan bakar yang dihasilkan dari minyak sawit telah diteliti lebih ramah lingkungan karena bebas dari nitrogen, sulfur, dan senyawa aromatik, sehingga emisi pembakaran yang dihasilkan ramah lingkungan. Nah, adapun tujuan video saya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana limbah kelapa sawit dapat diubah menjadi biodiesel. Menunjukkan potensi peningkatan keberlanjutan dalam produksi biodiesel. Pengantar untuk proses pembuatan biodiesel. Limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit berasal dari air kondensat pada proses sterilisasi, air dari proses klarifikasi, air hidroklon atau claybath, dan air pencucian pabrik. 1 ton tandan buah segar atau TBS dapat dikonversi menjadi 0,2 ton CPO. Sementara 0,66 ton akan dikonversi menjadi POME atau KISTI 2007. Limbah cair kelapa sawit menjadi masalah serius yang harus ditangani setiap pabrik pengolahan CPO. Beberapa usaha telah dilakukan untuk menangani permasalahan ini, seperti menjadikan limbah tersebut sebagai pupuk, mengurangi kandungan minyaknya, dan menjadikannya bahan baku biodiesel.
Nah, kalau kita ketahui secara umum terdapat ada 4 tipe sistem penanganan limbah cair kelapa sawit yang diterapkan oleh pabrik, yaitu kolam stabilisasi limbah, terus sistem sludge traktivasi, baru digester anaerobik tertutup, dan sistem aplikasi lahan. Selanjutnya, reaksi transesterifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan enzim lipase sebagai katalisnya. Penggunaan enzim lipase ini sangat menarik untuk dikembangkan karena gliserol sebagai hasil samping produksi dapat dipisahkan dengan mudah, serta pemurnian biodieselnya juga sangat mudah dilakukan. Namun demikian, dikarenakan biaya produksinya cukup tinggi, maka perkembangannya kurang begitu cepat. Tetapi dengan menggunakan metode wall cell biosatalis dengan dukungan partikel biomasa telah dapat dilakukan pembuatan biodiesel yang dengan harga yang jauh lebih murah. Selanjutnya, reaksi transesterifikasi merupakan reaksi antara trigliserida dengan alkohol dan katalis membentuk metil ester asam lemak atau FAME dan gliserol sebagai produk samping. Transesterifikasi minyak nabati dengan katalis asam. Contoh, katalis asam adalah H2SO4 yang memberikan konversi tinggi tetapi reaksi berlangsung lambat, lebih dari 3 jam, dan memerlukan suhu di atas 100 derajat Celcius. Selanjutnya, pembuatan biodiesel dari minyak nabati. Yang pertama ada esterifikasi minyak lemak mentah tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah yang besar. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Lemak dengan kadar asam lemak bebas lebih besar dari 1%. Jika dicicipi akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengik. Namun intensitasnya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas. Terus asam lemak bebas walaupun berada dalam jumlah kecil mengakibatkan rasa tidak lezat. Hal ini berlaku pada lemak yang mengandung asam lemak tidak menguap dengan jumlah atom C lebih besar dari 14. Asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang terikut dalam minyak nabati sangat merugikan. Tingginya asam lemak bebas ini mengakibatkan rendemen minyak turun. Nah, untuk itulah perlu dilakukan usaha pencegahan terbentuknya asam lemak bebas dalam minyak sawit. Kenaikan asam lemak bebas ditentukan mulai dari saat buah dipanen sampai buah diolah di pabrik. Terus kenaikan ALB ini disebabkan adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kadar ALB yang relatif tinggi dari minyak nabati antara lain. Nah, yang pertama itu ada pemanenan buah yang tidak tepat waktu gitu. Yang kedua itu ada keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah. Kemudian selanjutnya yang ketiga penumpukan buah yang terlalu lama proses hidrolisa selama di pabrik.
Terus selanjutnya untuk di pabrik untuk minyak-minyak mentah seperti ini. Sebelum proses transesterifikasi perlu dilakukan proses praesterifikasi. Definisi ilmiah esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dari asam karbolisat silat dengan alkohol. Asam lemak bebas diubah menjadi ester metil asam lemak melalui pereaksian dengan metanol. Nah, di sini ada metanol RCOOH ditambah CH3OH, terus H2O ditambah RCOOCH3, asam lemak bebas ditambah metanol, terus air ditambah ester alkil asam lemak. Reaksi esterifikasi ini merupakan reaksi kesetimbangan endoterm, sehingga diperlukan pemanasan untuk mempercepat reaksi ini. Walaupun reaksi ini sudah dipercepat dengan katalis, namun masih merupakan reaksi kesetimbangan yang relatif lambat. Katalis yang cocok untuk reaksi esterifikasi adalah asam kuat, seperti asam sulfat, asam sulfonatorganik, dan resin penukar kation asam kuat. Dalam pelaksanaannya, katalis yang kerap kali digunakan adalah asam sulfat. Selanjutnya itu transesterifikasi. Salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam industri adalah transesterifikasi minyak nabati. Transesterifikasi adalah reaksi antara trigliserida dan alkohol menghasilkan gliserol bebas dan ester alkil asam lemak yang pertama kali dilakukan pada tahun 1853 oleh ilmuwan Duffy dan J. Patrick. Transesterifikasi adalah penggantian gugus alkohol dari ester dengan alkohol lain. Umumnya, katalis yang digunakan adalah NaOH atau KOH. Metanol lebih umum digunakan untuk proses transesterifikasi karena harganya lebih murah dan lebih mudah untuk didaur ulang kembali. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis alkohol lainnya seperti etanol. Transesterifikasi merupakan suatu reaksi kesetimbangan untuk mendorong reaksi agar bergerak ke arah hasil reaksi sehingga dihasilkan metil ester atau biodiesel. Maka perlu digunakan alkohol dalam jumlah yang berlebih atau salah satu produk yang dihasilkan harus dipisahkan. Adapun faktor utama yang mempengaruhi rendemen ester yang dihasilkan pada reaksi transesterifikasi adalah rasio molar antara trigliserida dan alkohol, jenis katalis yang digunakan, suhu reaksi, waktu reaksi, kandungan air dan kandungan asam lemak bebas pada bahan baku yang dapat menghambat reaksi. Terus adapun faktor lain yang mempengaruhi kandungan ester pada biodiesel, diantaranya kandungan gliserol, jenis alkohol yang digunakan pada reaksi transesterifikasi, jumlah katalisisa, dan kandungan sabun. Adapun pada proses transesterifikasi, selain menghasilkan biodiesel, hasil sampingannya adalah gliserin atau gliserol. Gliserin ini dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun. Bahan baku sabun ini berperan sebagai pelembab atau moisturizing. Selanjutnya itu pencucian. Adapun tujuan pemurnian biodiesel atau ester metil asam lemak adalah untuk menghilangkan sisa katalis, sisa gliserol dan ion logam sebagai sabun. Kemudian yang ketiga, zat pengotor tadi lazim berada pada fase ester metil asam lemak ketika pemisahannya dengan fasa gliserol. Sisa katalis sebagai hidroksidanya ataupun metoksida masih tertinggal pada ester metil
asam lemak setelah proses pemisahan fasa gliserol dan fasa ester metil asam lemak harus dihilangkan. Kenapa? Karena akan bisa menyebabkan kerusakan yang berupa korosi basah pada pompa injeksi dan berbagai bagian sistem bahan bakar. Sisa katalis ini dapat mengakibatkan ester metil asam lemak akan bersifat basa yang seharusnya netral atau dengan keasaman 0,5 mg KOH atau G-nya. Gliserol ini merupakan produk metanolisis trigliserida minyak nabati dan dihasilkan bersama-sama dengan ester metil asam lemak. Sebagian kecil gliserol akan berada pada fase ester metil asam lemak ketika proses pemisahan fasa. Sedangkan sebagian besar akan terbawa pada fase bawahnya. Gliserol yang tertinggal harus dihilangkan sampai kurang dari 0,24% sampai berat. Terus kadar gliserol yang tinggi akan mengakibatkan terbentuknya gum pada nozzle injeksi bahan bakar di ruang mesin. Terus sabun ini merupakan hasil reaksi samping pembuatan ester metil asam lemak yang diakibatkan adanya air dalam kadar kecil. Sekalipun sebagian besar sabun yang terbentuk akan terbawa pada fasa gliserol ketika pemisahannya. Tetapi kadar sabun yang tinggi akan mengakibatkan akumulasi sabun akumulasi sabun padat pada pompa injeksi bahan bakar yang mengakibatkan terganggunya gerak komponen-komponen pompa injeksi bahan bakar. Selanjutnya, monitor dari kadar sabun dapat diketahui dari angka asam yang terlalu rendah. Selanjutnya, ketiga, pengotor ester metil asam lemak tersebut memiliki sifat larut di dalam air dengan baik. Sebaliknya, ester metil asam lemak tidak larut di dalam air, sehingga cara pemisahan ester metil asam lemak dengan pengotornya yang paling sederhana adalah mencucinya dengan air. Terus untuk pencucian ini bisa dilakukan dengan menggunakan air hangat pada suhu 50 derajat Celcius sampai air pencucian berwarna jernih dan pH-nya 7. Selanjutnya, pengadukan dilakukan secara perlahan. Air cuci dipisahkan setelah terbentuk dua fasa antara biodiesel dan fasa air. Selanjutnya, pengeringan biodiesel. Nah, langkah pemurnian selanjutnya adalah pengeringan, yaitu pemisahan ester metil asam lemak dari air dan metanol yang tersisa ketika proses pencucian. Biodiesel ester metil asam lemak dipanaskan selama 60 derajat Celcius dan divakum selama 30 menit. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi reaksi transentrifikasi. Yang pertama itu lama reaksi. Semakin lama waktu reaksi, semakin banyak produk yang dihasilkan. Karena apa? Karena keadaan ini akan memberikan kesempatan terhadap molekul-molekul reaktan untuk bertumbukan satu sama lain. Namun setelah kesetimbangan tercapai, tambahan waktu reaksi tidak mempengaruhi reaksi. Selanjutnya, rasio perbandingan alkohol dengan minyak. Rasio molar antara alkohol dengan minyak nabati sangat mempengaruhi dengan metil ester yang dihasilkan. Kenapa? Semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi ester yang dihasilkan akan bertambah banyak. Perbandingan molar antara alkohol dan minyak nabati yang biasa digunakan dalam proses industri untuk mendapatkan produksi metil ester yang lebih besar dari 98%. Berat adalah 6:1. Selanjutnya, jenis katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, namun tidak menggeser letak keseimbangan. Terus penambahan katalis ini memiliki tujuan, yaitu untuk mempercepat reaksi dan menurunkan kondisi operasi.
Tanpa katalis reaksi transesterifikasi baru dapat berjalan pada suhu 250 derajat Celcius. Ketika reaksi selesai, kita akan mendapatkan massa katalis yang sama seperti pada awal kita tambahkan. Katalis yang dapat digunakan dapat berupa katalis homogen atau heterogen. Yang pertama itu ada katalis homogen. Apa itu katalis homogen? Katalis homogen adalah katalis yang mempunyai fasa sama dengan reaktan pada produk. Katalis homogen yang banyak digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah katalis basa atau alkali seperti kalium hidroksida atau KOH dan natrium hidroksida atau NaOH. Penggunaan katalis homogen ini mempunyai kelemahan, yaitu bersifat korosif, berbahaya. Kenapa? Karena dapat merusak kulit, mata, paru-paru bila tertelan, sulit dipisahkan dari produk sehingga terbuang pada saat pencucian, mencemari lingkungan, tidak dapat digunakan kembali. Terus adapun keuntungan dari katalis homogen adalah tidak dibutuhkannya suhu dan tekanan yang tinggi dalam reaksi. Selanjutnya yang kedua yaitu katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang mempunyai fasa yang tidak sama dengan reaktan dan produksi. Jenis katalis heterogen yang dapat digunakan pada reaksi transesterifikasi adalah CaO, MgO. Terus keuntungan menggunakan katalis ini adalah mempunyai aktivitas yang tinggi, kondisi reaksi yang ringan, masa hidup katalis yang panjang, biaya katalis yang rendah, tidak korosif, ramah lingkungan, dan menghasilkan sedikit masalah pembuangan, dapat dipisahkan dari larutan produksi sehingga dapat digunakan kembali. Terus katalis ini memiliki berfungsi untuk apa? Untuk mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi dapat berlangsung pada suhu kamar. Sedangkan tanpa katalis reaksi dapat berlangsung pada suhu 250 derajat Celcius. Katalis yang biasa digunakan dalam reaksi transesterifikasi adalah katalis basa seperti kalium hidroksida atau KOH dan natrium hidroksida atau NaOH. Reaksi transesterifikasi dengan katalis basa akan menghasilkan konversi minyak nabati menjadi metil ester yang optimum. Itu hingga dari 94% sampai 99% dengan jumlah katalis 0,5% sampai 1,5% BB minyak nabati. Jumlah katalis KOH yang efektif untuk menghasilkan konversi yang optimum pada reaksi transesterifikasi adalah 1% BB minyak nabati. Selanjutnya ada berbagai katalis lain yang ditunjukkan pada tabel ini yang di bawah ini, yaitu kandungan silika yang banyak bersifat tidak aktif pada reaksi metanolisis dan yang sangat aktif adalah katalis dengan kandungan senyawa komponen kalsium dan natrium. Senyawa dengan nilai 10 memberi arti katalis mampu mengkonversi hingga 95%, tetapi pada kenyataannya katalis tersebut juga banyak sekali menghasilkan sabun. Selanjutnya ada suhu. Kecepatan reaksi transesterifikasi meningkat pada suhu yang mendekati titik didih alkohol yang digunakan. Suhu selama reaksi transesterifikasi dapat dilakukan pada rentang suhu 30 sampai 65 derajat Celcius dan dijaga selama proses. Tergantung nih dari jenis minyak yang digunakan. Dalam proses transesterifikasi, perubahan suhu reaksi menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau tumbukan antara molekul bereaksi meningkat atau energi yang dimiliki molekul bisa mengatasi energi aktivasi. Dengan kata lain, perubahan suhu akan mempengaruhi probabilitas atau juga disebut peluang molekul dengan energi yang sama atau lebih tinggi dan dari energi aktivasi.
Untuk apa? Selanjutnya kalau untuk suhu ini dapat mempengaruhi viskositas dan densitas. Karena apa? Viskositas ini dan densitas merupakan dua parameter fisis penting yang mempengaruhi pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar. Semakin tinggi suhu menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau energi kinetik yang memiliki molekul-molekul bereaksi semakin besar sehingga tumbukan antara molekul bereaksi juga meningkat. Selanjutnya ada peningkatan kecepatan pengadukan meningkatkan kecepatan reaksi. Karena apa? Karena dengan pengadukan akan mempercepat pergerakan molekul dan memperbesar peluang terjadinya tumbukan antara molekul. Pada awal reaksi, pengadukan ini memiliki fungsi apa? Fungsinya itu untuk mendorong terjadinya difusi antara minyak sampai terbentuk metil ester. Selanjutnya untuk lama waktu. Nah, pengendapan atau settling, lama waktu pengendapan ini dapat berpengaruh pada proses transesterifikasi dua tahap, yaitu melakukan 2 kali proses transesterifikasi. Terus pengendapan bertujuan untuk memisahkan gliserol dan biodiesel. Waktu pengendapan metil ester mempengaruhi bilangan asam. Ketika pengendapan yang lebih lama, diduga tingkat oksidasi pada proses 2 tahap lebih tinggi daripada proses 1 tahap. Nah, hal ini bisa mengakibatkan bilangan asam menjadi lebih tinggi. Umumnya itu biodiesel lebih cenderung untuk mengalami kerusakan oleh proses oksidasi dan hidrolisis pada waktu penyimpanan karena adanya asam lemak tak jenuh yang merupakan penyusun komposisi biodiesel. Nah, adapun di sini kelebihan biodiesel. Biodiesel ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan solar. Antara lain yang pertama itu termasuk bahan bakar yang dapat diperbarui. Terus yang kedua itu tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada. Terus yang ketiga itu tidak memperparah efek rumah kaca. Karena apa? Siklus karbon yang terlibat pendek, kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel, sekitar 80% dari petroleum diesel. Terus selanjutnya yang keempat, penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum. Selanjutnya yang kelima itu aman digunakan. Karena apa? Lebih terurai daripada gula. Kandungan racunnya 10 kali lebih rendah daripada garam. Memiliki flash point yang tinggi, yaitu sekitar 200 derajat Celcius. Sedangkan kalau untuk bahan bakar diesel petroleum, flash pointnya hanya sekitar 70 derajat Celcius. Terus selanjutnya yang keenam itu bilangan setana yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. Hasil pembakaran itu dari biodiesel ini itu 90% mengurangi total hidrokarbon yang tidak terbakar. 75-90% mengurangi senyawa hidrokarbon aromatik. Nah, untuk kalau secara signifikan itu bisa mengurangi karbon monoksida dan 90 derajat mengurangi resiko kanker. Nah, di sini ada pun manfaat dari biodiesel. Manfaat biodiesel dari limbah kelapa sawit. Penggunaan limbah kelapa sawit untuk biodiesel membantu mengurangi limbah dan mendaur ulang sumber daya alam yang ada. Terus keberlanjutan dan dampak lingkungan. Memanfaatkan limbah kelapa sawit untuk biodiesel dapat membantu mengatasi masalah lingkungan seperti pencemaran air
dan juga pengurangan deforestasi. Oke. Di sini adapun kesimpulan dari melalui video ini, saya telah memahami sedikit secara mendalam bagaimana limbah kelapa sawit dapat diubah menjadi biodiesel yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terus arah masa depan inovasi dan penelitian lebih lanjut akan membantu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan produksi biodiesel dari limbah kelapa sawit, membawa kita untuk menuju era energi terbarukan yang lebih berkelanjutan. Nah, tadi itu saja dari saya. Itulah tadi hasil pemaparan atau penjelasan dari video saya itu tentang biodiesel, yang mana sudah jelas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, bagi pendengar. Jadi untuk itu sebelumnya saya minta maaf apabila kepada Allah saya mohon ampun, dan apabila ada salah kata saya minta maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.